Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kita bertemu lagi di Notes hari ini. Kita akan membahas materi perkuliahan yaitu tentang PGSD, jurusan PGSD di FIP ya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Salah satunya itu ada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, kita ingat-ingat sedikit, kita akan bahas tentang materi yaitu teori pemerolehan bahasa secara bawaan, lingkungan, dan interaksionis di antara keduanya. Oke, teman-teman, kita yang pertama kita bahas di situ adalah definisi dari pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa itu adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Nah, di sini pemerolehan bahasa melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Selain dari definisi bahasa, kita bahas tentang teori pemerolehan bahasa. Nah, teori pemerolehan bahasa itu ada tiga. Satu bawaan, yaitu di bawaan, lingkungan, dan juga interaksi dari keduanya. Jadi interaksi dari bawaan maupun dari lingkungan. Nah, teman-teman, yang pertama kita bahas teori bahasa dari bawaan. Artinya, setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau alami yang memungkinkannya menguasai bahasa. Benar jika ada teori yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa anak telah ada sejak lahir. Kita lanjut. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penemuan, seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner. Howard Gardner mengatakan, bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah satu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan berbahasa. Contohnya, secara umum bayi memberikan reaksi dan menunjukkan aktivitas berbahasa terhadap lingkungan di sekitarnya, meskipun ia tidak menyadari aktivitas tersebut. Ia mencoba mengeluarkan sejumlah potensi berupa bunyi bahasa atau kata, dan secara teratur ia melakukan pengulangan. Jika tidak mendapat respon berupa pengakuan dari lingkungannya, seperti ayah, ibu, atau saudaranya, maka bayi mengubah potensi tersebut dan mengulangi proses yang sama sampai ia mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Jadi, dia memberikan suara, dia mengeluarkan bunyi. Kalau dia mendapatkan respon, maka ia akan melakukan pengulangan itu. Tapi jika ia tidak mendapatkan respon dari lingkungan sekitar, maka dia akan mengubah bunyinya, mengubah reaksi potensinya itu sampai ia mendapatkan pengakuan. Nah, peristiwa yang berhubungan dengan bayi itu pada umumnya tampak bahwa memang manusia mempunyai bekal bawaan untuk menguasai bahasa dan dengan dibantu orang lain, dibantu orang tua, bayi tersebut mampu mengembangkan bekal bawaannya tersebut sampai akhirnya ia dapat menggunakan bahasa dengan sempurna. Kita lanjut teori yang kedua, yaitu teori lingkungan. Nah, lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar terkait dengan bahasa yang sedang dipelajari. Di sini, untuk memperoleh kemampuan berbahasa, seorang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan demikian, lingkungan sosial tempat anak tinggal dan tumbuh, seperti keluarga dan masyarakat, merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pemerolehan bahasa anak. Untuk teori lingkungan, contohnya itu adalah di sebuah desa di Prancis pada tahun 1800,
ditemukan anak laki-laki berusia 11-12 tahun yang tinggal di hutan dan sering menyusup di desa untuk mencari makan. Ketika tertangkap dan dididik oleh Direktur Institut Tunarungu, yaitu Dr. Sikart, anak tersebut tidak dapat berbicara seperti manusia lain. Kemudian ia dididik oleh ahli lain, Jean-Marc Gaspard Itard. Di bawah asuhan dan didikan yang baru ini, pola laku kehidupan Victor, nama yang diberikan pada anak laki-laki tersebut, dapat berubah namun tetap tidak mampu menggunakan bahasa. Contoh lain, di Los Angeles, pada tahun 1970, ditemukan seorang anak perempuan yang disekap oleh orang tuanya di gudang belakang rumahnya. Selama 13 tahun, ia tinggal dan sering disiksa ayahnya di dalam gudang tersebut dan hanya diberi makan, namun tidak pernah diajak berbicara oleh orang tuanya. Setelah diselamatkan, anak perempuan tersebut diberi nama Jenny, kemudian dilatih agar dapat berbahasa selama 8 tahun. Namun ternyata, sama halnya dengan Victor, pada kasus sebelumnya ia tetap tidak mampu menggunakan bahasa. Nah, di sini teman-teman dapat kita simpulkan bahwa bahasa itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Dari sini dapat kita simpulkan, meskipun Victor dan Jenny memiliki kemampuan bawaan untuk menguasai bahasa, namun karena tidak adanya pengaruh dari lingkungan semenjak mereka dilahirkan, Victor tinggal di hutan dan Jenny yang meskipun tinggal dengan orang tuanya sendiri, namun hanya disiksa dan tidak pernah diajak bicara, maka usaha yang diupayakan ketika mereka telah berusia lebih dari 10 tahun agar kedua anak tersebut dapat menggunakan bahasa menjadi sia-sia belaka. Itu tadi contoh dari teori bahasa dari aspek lingkungan. Sekarang kita bahas teori bahasa dari interaksionis di antara bawaan dan lingkungan. Berarti campuran dari keduanya. Nah, di sini lingkungan sosial dengan kemampuan bawaan yang telah dimiliki anak lahir itu sangat terkait. Unsur bawaan anak normal masih tetap memerlukan lingkungan sosial untuk mendapatkan kemampuan berbahasanya. Kaitan keduanya sangat erat, tak terpisahkan. Kehilangan salah satu dari keduanya akan mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa. Contohnya, di Ohio, Isabel, seorang anak perempuan berusia 6,5 tahun, diasuh oleh ibunya yang tunawicara. Ia kemudian diasuh oleh Mary Mason, seorang pimpinan rumah sakit dengan cara yang normal. Dan ternyata Isabel mampu menggunakan bahasa seperti anak-anak normal lainnya. Jadi di sini walaupun ibunya seorang tunawicara, tapi karena si Isabel ini kan bawaan, manusia bawaan bisa bicara. Nah, walaupun ibunya tunawicara, tapi lingkungan yang membentuknya dari Mary Mason yang pengasuh, seorang pimpinan rumah sakit, dia mengajarkan bicara yang normal, maka Isabel ini dia bisa berbicara menggunakan bahasa seperti anak-anak normal. Nah, inilah yang dimaksud dengan keterkaitan antara bawaan dan juga lingkungan. Teman-teman, kasus Isabel itu adalah proses pemerolehan bahasa yang ternyata pengaruh lingkungan memberikan bantuan yang cukup besar terhadap kemampuan bawaannya, sehingga ia mampu menggunakan bahasa. Nah, di sini ibarat kata dia sudah punya bawaan, dia bisa tahu huruf A, B, C, D. Tapi karena dia dari lingkungannya, dia dapat pengaruh yang positif dari lingkungan, dia bisa merangkai huruf-huruf itu menjadi sebuah kata. Kata menjadi sebuah kalimat. Kalimat bisa berubah menjadi sebuah paragraf. Paragraf bisa berubah menjadi sebuah teks bacaan. Nah, jadi lingkungan itu ibaratkan dia bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi dirinya sendiri.
Nah, dengan demikian, maka tampak bahwa antara sifat pemerolehan bahasa bawaan dan lingkungan ternyata yang satu tidaklah lebih penting dari yang lain, karena tanpa satu sama lain, pemerolehan bahasa tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan dapat menemui kegagalan. Jadi entah itu bawaan ataupun dari lingkungan, keduanya itu sama-sama penting. Oke teman-teman, itu materi kita hari ini yaitu tentang teori pemerolehan bahasa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan notes berikutnya.